Bapa di surga, kami bersyukur ada waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk boleh kembali belajar di dalam STUJK. Kami rindu kami boleh ditolong Tuhan untuk semakin mengerti dasar-dasar iman kami, dan kami sungguh mengerti kenapa kami melakukan aktivitas ataupun kebiasaan spiritual yang kami lakukan di dalam gereja Tuhan. Kami bukan hanya mau mengikuti melakukan aktivitas-aktivitas rohani sebagai kebiasaan yang kosong tanpa makna, tetapi kami sungguh ingin mengerti keindahan yang Tuhan berikan di dalam gerejamu dan bagaimana Engkau bekerja dalam hidup kami melalui hal-hal alat-alat anugerah yang Tuhan percayakan bagi gerejamu untuk layankan di dunia ini. Kami mohon Tuhan berkati waktu sebentar ini, kami rindu belajar bersama-sama, mohon waktu ini boleh memberkati, berbuah dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat malam. Senang sekali ketemu lagi dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita masih dalam materi tentang doktrin gereja, tapi secara khusus dalam pelajaran kali ini, kita bicara satu aspek saja yang penting di dalam gereja, yaitu bagaimana gereja dipanggil Tuhan untuk melayankan sakramen, untuk melayankan alat anugerah Allah. Jadi sebenarnya kalau bahas tentang doktrin gereja itu ada banyak topik. Ya, kita bisa bicara soal kepemimpinan gereja, pelayanan gereja, kita bisa bicara soal ciri-ciri gereja yang sehat. Tapi tentu itu tidak bisa tercover semua, saudara, dalam 3 pertemuan. Dan khusus pelajaran kali ini, minggu lalu kita sudah belajar sebenarnya apa sih kehendak Allah bagi gereja dari PL sampai PB. Dan 2 pertemuan yang berikut, kita akan belajar tentang alat anugerah Allah. Alat anugerah yang dititipkan oleh Allah untuk gereja layankan, yang dipercayakan untuk gereja boleh menjadi pelayannya. Ya, jadi saudara, hari ini kita bicara tentang firman Allah dan sakramen perjamuan kudus, dan minggu depan kita akan bicara soal sakramen baptisan dan apa pentingnya menjadi anggota gereja, bagaimana kita mengalami pengasuhan di dalam gereja. Ya, itu topik yang khusus yang kita bahas di pelajaran kali ini. Saya rindu di dalam pelajaran doktrin gereja di waktu-waktu yang akan datang kita bisa bahas topik-topik lain yang belum terbahas sekarang ya. Nah, saudara, mari kita mulai dengan diskusi terlebih dahulu. Silakan saudara diskusi dengan orang yang duduknya dekat saudara, bertiga, berdua, yang dekat-dekat aja. Mendiskusikan 2 pertanyaan ini. 1, seberapa penting firman Tuhan, khotbah, pengajaran firman Tuhan, itu harus ada dalam sebuah gereja. Bagaimana kalau firman Tuhan itu dicabut? Kalau gereja itu nggak usah ada firman Tuhan, apa yang akan terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh pengalaman saudara selama ini, bagaimana gereja saudara selama ini melayankan firman Tuhan? Apakah kita merasa bertumbuh atau tidak lewat firman yang diberitakan? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Ya, coba saudara ceritakan pengalaman saudara. Di ibadah yang biasa saudara hadir ya, kalau gerejanya beda-beda ya nggak apa-apa, diceritakan aja. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, inilah ayat dasar yang menunjukkan bahwa setiap umat Tuhan, gereja dan murid Kristus, dipanggil untuk memuridkan. Nah, memuridkan itu bentuknya bagaimana? Bentuknya bisa banyak, tetapi yang jelas sekali tertulis di sini adalah mengajar firman dan membaptiskan orang. Atau dengan kata lain, melayankan firman dan melakukan sakramen. Ya, nah kita akan melihat sama-sama bagaimana sih firman, doa, dan juga sakramen bisa disebut sebagai alat anugerah. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, para reformator Protestan, reformator itu ada banyak ya, ada Luther, ada misalnya Calvin, ada Zwingli, ada banyak ya. Mereka percaya dan ajaran reformasi ini nanti di kemudian hari terkristal, terangkum menjadi beberapa pengakuan iman dasar, misalnya pengakuan iman Westminster,
pengakuan iman Heidelberg, Canon of Dort, dan seterusnya. Ya. Nah, para reformator Protestan percaya bahwa firman Allah, doa, dan pelaksanaan sakramen itu adalah alat anugerah. Atau bahasa Inggrisnya itu istilah teknis yang dipakai itu adalah means of grace, sarana anugerah. Apa sih alat anugerah itu? Atau sarana anugerah itu? Bisa juga kita bilang sinonimnya saluran anugerah, channel of grace. Apa itu? Alat anugerah adalah tanda-tanda yang kelihatan, hal-hal yang kelihatan untuk menyalurkan, mengalirkan, menyampaikan anugerah Allah yang tidak kelihatan. Ya, anugerah Allah itu penebusan itu kita melihatnya itu bagaimana? Kan nggak kelihatan. Nah, tapi penebusan yang tidak kelihatan itu dijelaskan misalnya lewat apa? Lewat khotbah. Ya, yang lebih kelihatan. Khotbah itu kan kelihatan ya, ada pengkhotbahnya, ada ruangnya, ada waktunya, tangible, terdengar begitu. Lalu kita melihat Yesus mati untuk saya di kayu salib, mengorbankan tubuhnya dan darahnya. Gimana itu? Itu kan nggak kelihatan. Nah, itu kemudian diperagakan, ditunjukkan, ditampilkan lewat misalnya sakramen perjamuan kudus. Waktu roti itu dipecahkan, waktu anggur itu dicurahkan. Nah, ini menjadi satu tanda. Tanda yang kelihatan dari penebusan yang tidak bisa kelihatan. Nah, contohnya begini ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara bilang kepada pasangan, I love you, ya, saya mengasihi kamu. Nah, cinta kasih itu kelihatan nggak? Cinta itu kelihatan nggak? Enggak. Tapi kan kita coba tunjukkan. Ya, saya mengasihi, coba tunjukkan dengan cara apa? Dengan cara saya kerja, cari nafkah, pulang bawa uang, itu tanda cinta kasih. Saya masak untuk dia, saya bersihkan rumah, saya belikan hadiah, saya antar kemana-mana, itu kan tanda. Tanda yang kelihatan dari cinta kasih yang abstrak. Nah, kira-kira itulah pengertian dari alat anugerah. Nah, gereja kemarin kita sudah belajar, ada gereja yang kelihatan, ada gereja yang tidak kelihatan. Ya. Nah, gereja yang kelihatan, visible church, GKI Hosana, GRII, GII, Kalam Kudus, CLCC, GBI, segala macam. Ya, itu gereja yang kelihatan. Dipercayakan, dimandatkan oleh Tuhan Allah untuk melakukan sarana-sarana yang kelihatan ini. Melakukan khotbah, melayankan doa, mengerjakan mengatur pelaksanaan sakramen, ya, untuk apa? Untuk menyalurkan anugerah Allah yang tidak kelihatan itu kepada jemaat. Nah, kita nanti di bulan November ada STUJK tentang doa. Jadi hari ini secara khusus kita tidak bahas doa, kita bahas firman dan sakramen saja, ya. Jadi nanti Ibu Bapak pastikan datang di STUJK bulan November belajar tentang doa. Nah, John Calvin di dalam Institutes mengatakan begini, dimanapun kita menemukan firman Allah dikhotbahkan dan diperdengarkan, dan dimanapun kita melihat sakramen diselenggarakan seturut dengan perintah Kristus di dalam Alkitab, maksudnya sakramen diselenggarakan dengan benar. Ada loh penyelenggaraan sakramen yang tidak benar, ada. Nanti kita lihat di akhir ya. Nah, selama firman Allah dikhotbahkan dengan benar dan sakramen juga dilakukan dengan benar, mana sih? Oh, sorry. Maka kita tidak meragukan bahwa ada tanda ya, untuk taraf tertentu ada tanda bahwa gereja Kristus itu eksis atau ada gereja Kristus. Nah, tentu saja yang dimaksud di sini gereja yang tidak kelihatan. Bukan berarti di mana-mana pun misalnya ya, kita khotbah 10 orang di persekutuan rumah tangga misalnya ya, peresmian rumah baru gitu ya, lalu buat perjamuan kudus di situ misalnya ya, kok langsung ini jadi gereja yang kelihatan. Enggak begitu. Tapi ini adalah tanda dari gereja yang tidak kelihatan. Ada iman kepada Kristus, ada orang percaya, ada firman yang dilayankan, ada sakramen yang dilayankan dengan benar. Nah, kemudian di dalam Katekismus Singkat Westminster, ada satu klausul seperti ini di
Poin tesis nomor 89, Roh Kudus Allah menggunakan pembacaan dan khususnya pemberitaan firman Allah, jadi preaching and teaching, ya, pemberitaan dan pengajaran firman Allah, sebagai sarana yang efektif untuk apa? Meyakinkan para pendosa akan anugerah dan mempertobatkan para pendosa dari dosanya. Untuk membangun para pendosa di dalam kekudusan, serta untuk menghiburkan atau meneguhkan mereka dalam iman untuk beroleh keselamatan yang sejati. Jadi firman Tuhan punya kuasa menolong atau mempersiapkan hati orang untuk bertobat, untuk menerima anugerah Kristus yang menyelamatkan, untuk menerima iman sejati, dan untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Nah, firman Allah itu mungkin kalau saudara mendengarkan khotbah, yang kelihatan itu cuma komunikasi doang antara manusia. Si pengkhotbah ngomong sendiri, lalu didengar sama jemaat, sama kita gitu. Tapi setiap kali khotbah itu dilakukan di dalam gereja yang kelihatan, sebenarnya Roh Kudus memakai khotbah itu untuk menjadi sarana Roh Kudus bekerja, menegur orang akan dosa, membentuk hati orang, mempersiapkan hati orang berbalik pada Tuhan, ya, dan membentuk jemaat untuk menjadi kudus dan berkenan bagi Allah. Jadi khotbah itu bukan pidato, beda. Khotbah itu bukan cuman public speaking, beda sekali. Khotbah itu adalah sarana yang Roh Kudus pakai untuk mengalirkan anugerah Allah. Nah, maka keliru kalau gereja-gereja, misalnya nih ya, pembinaan hamba Tuhan, pembinaan pendeta penginjil, supaya bisa khotbah lebih baik. Panggil siapa? Panggil Mary Riana misalnya, panggil public speaker misalnya ya, untuk menarik. Ada tempatnya mungkin belajar cara public speaking lebih menarik, tetapi kita harus mengerti bahwa khotbah itu sendiri lebih tinggi nilainya, bukan hanya sekedar public speaking biasa. Khotbah itu adalah sarana Roh Kudus bekerja, menguduskan jemaat Tuhan lewat firman. Tuhan bahkan bisa pakai kelemahan pengkhotbah itu. Orang yang ngomongnya terbata-bata, orang yang gagap, orang yang monoton, Tuhan bisa pakai untuk mengalirkan sarana-sarana anugerah itu. Untuk mengalirkan pengudusan, untuk mengalirkan pembentukan di dalam jemaat. Ya. Nah, kenapa firman Tuhan disebut sebagai sarana anugerah? Yang pertama, saudara, karena Allah kita itu menyatakan diri di dalam kitab suci. Kita sudah belajar ini di dalam doktrin tentang wahyu Allah. Ya, bagaimana kau mengenal Allah? Mengenal Allah harus lewat firman-Nya. Allah menyatakan diri, saya itu seperti apa, saya itu maunya apa, saya sukanya apa, tidak sukanya apa, itu ada di dalam firman, lewat firman yang tertulis. Kemudian pemberitaan firman Allah menuntun orang percaya kepada iman yang menyelamatkan. Roma 10 ayat 17 katakan iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ya. Jadi firman Allah yang diberitakan itu menuntun orang memiliki iman yang menyelamatkan. Lalu pemberitaan firman Allah membentuk keberadaan gereja. Kalau kita belajar dari Kisah Para Rasul misalnya, ya, dari mana orang-orang itu menjadi percaya kepada Kristus lalu menjadi gereja? Itu adalah biasanya dicatat di Kisah Rasul setelah Petrus menyampaikan firman Tuhan, setelah khotbah, setelah pengajaran. Maka Paulus misalnya dia landing di satu gereja, melayani di sana, apa yang dia lakukan? Mengajarkan firman. Dan itu membentuk gereja. Ya, dari kitab Keluaran juga kita belajar waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir itu kan melewati berbagai peristiwa yang ajaib ya. Tulah, laut terbelah, dan seterusnya. Tapi puncaknya Tuhan menghimpunkan mereka di kaki Gunung Sinai. Lalu apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan memberikan firman kepada Musa, kepada bangsa Israel. Memberikan firman, memberikan Taurat, memberikan kehendaknya. Nah, ini yang membentuk bangsa Israel itu menjadi umat Allah, bukan lagi budak Firaun. Jadi firman Allah itulah yang membentuk keberadaan orang-orang percaya. Ya. Nah, jadi saudara ingin gereja maju, caranya bagaimana? Bukan hanya dengan perbaikan gedung, bukan hanya dengan digital ministry pelayanan sosial media yang maju, bukan hanya dengan beli permainan untuk anak-anak, ya.
Bukan hanya dengan sediakan makanan di gereja banyak-banyak. Tetapi paling utama dan paling mendasar adalah beritakan firman dengan setia. Kalau mau orang-orang datang pada Tuhan. Saya tidak bilang bahwa semua yang lain tadi itu dosa. Bukan berarti kalau Anda bikin makanan, ramatama, coffee ministry itu dosa. Enggak dosa. Boleh. Bukan berarti kalau Anda bikin kebersamaan, nonton bareng, basket, makan pizza, hidroponik itu dosa. Enggak dosa. Boleh. Tapi kalau gereja hanya berputar-putar dengan itu, hati-hati. Apa bedanya nanti gereja dengan paguyuban sosial, dengan kelompok apa namanya taruna apa pemuda gitu ya? Apa bedanya dengan kelompok PKK? Nah, gereja itu hidup eksistensinya dimulai dari pemberitaan firman yang sejati dan setia. Tuhan sudah bilang, kalau mau orang-orang datang kepada Tuhan, itu caranya adalah beritakan Kristus. Bila Kristus diberitakan, bila salib diberitakan, dia sendiri akan menarik orang-orang datang. Tapi kan kita kadang nggak percaya ya. Wah itu mah zaman dulu, zaman sekarang orang nggak suka firman. Nggak bisa Tuhan. Kalau beritakan firman, gereja nggak laku. Ya pantas. Jadi gereja nggak beritakan firman, nah itu makanya gereja nggak laku. Beritakan firman dengan setia, Tuhan akan beri pertumbuhan. Itu kata kitab suci. Ya. Apa sih kuasa firman Allah? Dari dalam Alkitab sendiri kita melihat beberapa kuasa firman Allah yang sangat penting dan luar biasa. Yang pertama, firman Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Di dalam Kejadian kita melihat bumi belum berbentuk dan kosong, tidak ada apa-apa, lalu Tuhan berfirman dan segala itu jadi. Kehidupan manusia dimulai dari perkataan Tuhan. Kita hidup bukan dari perkataan orang lain, kita hidup bukan hanya dari materi, tapi kita hidup dari perkataan Tuhan sendiri. Yang memberikan kita arah, memberikan kita peneguhan, memberikan kita identitas. Ya. Firman Allah dikatakan dalam surat Ibrani menopang segala yang ada. Lalu firman Allah kekal selama-lamanya, tidak berkesudahan dan tidak sia-sia. Yesaya bilang, bunga akan layu, rumput akan kering, tetapi perkataan Allah hidup sampai selama-lamanya. Firman Allah dipakai Roh Kudus sebagai sarana untuk melahirbarukan umat pilihan Allah. Kemudian firman Allah memurnikan hati dan jiwa seperti pedang bermata dua yang tembus ke dalam hati dan jiwa, membedakan pikiran dan pertimbangan hati kita. Dan firman Allah menumbuhkan, membentuk, dan mengubahkan hidup umat Allah. Nah saudara, cuman masalahnya iblis kan tidak suka gereja maju ya. Iblis tidak suka umat Allah bertumbuh. Maka yang salah satu yang paling diserang oleh iblis itu apa? Pemberitaan firman. Mulai dari adanya ajaran sesat. Lalu hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya tidak setia pada Alkitab. Khotbahnya melenceng, ceritakan diri sendiri. Tidak menggali Alkitab sesuai konteks. Ya, tidak mengerti Alkitab baik-baik. Khotbah Injil kemakmuran misalnya ya. Atau khotbah yang sangat kering, tidak menjelaskan apa sih makna Alkitab itu bagi pendengarnya mula-mula dan bagi kita zaman sekarang. Nah, saya berharap saudara yang kemarin sudah ikut workshop belajar Alkitab bisa lebih mengerti gimana cara baca Alkitab dengan tepat. Ya, kemarin saya baru Senin, Selasa, Rabu ngajar pelatihan khotbah dan kita di dalam situ sharing-sharing peserta-peserta mahasiswa teologi ya. Memang kalau hampir semua yang sharing-sharing di situ merasa apa? Gereja-gereja yang mereka praktek, gereja-gereja yang mereka pernah beribadah, itu lemah sekali dalam pemberitaan firman. Kapan terakhir Anda mendengar firman yang sungguh-sungguh jelaskan apa maksud teksnya ini? Kapan terakhir kali Anda dengar firman yang sungguh-sungguh menyampaikan mau Tuhan bagi kita? Bersyukur kalau masih minggu kemarin, bulan kemarin. Ya. Tapi ada orang yang di dalam kelas itu bilang, nggak inget kapan terakhir mendengarkan khotbah yang biblikal. Gak inget. Wah, kasihan sekali. Maka diperlukan revitalisasi ya. Pembaharuan mimbar khotbah. Pembaharuan pemberitaan firman Allah. Kalau hamba Tuhan saudara sibuk mempersiapkan firman, dan betul-betul firman-Nya itu disampaikan dengan baik, sungguh-sungguh, sesuai Alkitab, itu puji Tuhan, itu baik. Itu tandanya dia kerja. Jadi jangan berpikir,
Wah, hamba Tuhan nggak kerja, kerjanya cuma baca buku aja gitu ya. Kalau dia sungguh-sungguh siapkan firman dengan baik, itu betul-betul bersyukur ya. Nah, kalau bilang sibuk gitu ya, tapi khotbah nggak persiapan, lu nggak tahu apa yang dikerjakan, nah itu baru boleh dipertanyakan gitu ya. Tapi kalau hamba Tuhan berjuang, menggali firman, menjelaskan firman, oh itu harus betul-betul ditopang dengan doa, dengan dukungan. Ya. Nah, saudara, apa sih tanggung jawab gereja? Nah, tadi kan dibilang gereja itu dipercayakan untuk melayankan alat-alat anugerah ini di dalam dunia ya. Tanggung jawabnya apa? Gereja yang kelihatan. Ini mencakup pemimpin, pengurus, dan juga jemaat termasuk ya. Satu, memastikan firman Allah dikhotbahkan secara biblikal. Apa sih maksudnya biblikal? Sesuai konteksnya. Sebenarnya Tuhan ngomong ini pertama-tama lewat Musa untuk siapa? Untuk bangsa Israel misalnya. Di tengah-tengah pergumulan apa? Sesuai konteksnya. Bukan asal comot ayat, lalu terapkan sendiri sesuai maunya atau pemikirannya sendiri. Itu tidak biblikal. Ya. Firman Tuhan kan diberikan dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Anda harus gali konteksnya apa. Kenapa kok ada firman ini? Nah, itu baru khotbah jadi biblikal dan benar. Bukan asal-asal ya. Oh, firman ini saya dapat, ayat ini saya dapat. Dapatnya itu dari mana? Harus dari konteks. Nah, jadi pastikan gereja Anda itu mengkhotbahkan firman secara biblikal. Kemudian substansial. Substansial maksudnya firman itu mendapatkan porsi yang sentral di dalam gereja. Firman bukan cuma tempelan, firman bukan cuma asal ada, tetapi firman Tuhan adalah fokus gereja. Gereja mengajarkan kebenaran firman kepada jemaat lewat segala cara. Nah, saudara mengajarkan firman Tuhan itu bentuknya bisa macam-macam. Tidak harus selalu dalam bentuk khotbah. Bisa mengajarkan firman Tuhan seperti ini di dalam kelas pengajaran. Untuk anak-anak kecil misalnya, bisa mengajarkan firman Tuhan lewat aktivitas, lewat permainan, boleh. Tapi yang penting substansi yang diajarkan harus firman Tuhan. Dan kalau di dalam ibadah minggu, ibadah hari minggu, harus ada pemberitaan satu slot, pemberitaan firman Tuhan yang jelas dalam bentuk khotbah di dalam ibadah minggu. Tapi kalau di dalam persekutuan, di dalam kebersamaan, di dalam kegiatan-kegiatan yang lain, tidak harus melulu bentuknya khotbah setengah jam, 45 menit, nggak harus. Bisa divariasikan. Yang penting kita pastikan yang disampaikan itu firman Allah. Bukan cuma moral, bukan cuma psikologi, bukan cuma nilai-nilai budaya, ya, bukan cuma kiat hidup sukses, tapi sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau dari Alkitab, yang keluar dari Alkitab, ya. Lalu gereja harus menjaga kawanan domba Allah dari pengajaran sesat atau penyelewengan firman Allah. Justru ini tugas penting para penatua jemaat. Penatua jemaat harus bisa membedakan mana ajaran benar, mana ajaran sesat. Kalau sesat harus disingkirkan, jangan sampai mencemari umat Allah. Nanti umat Allah keracunan. Ya, kalau di dalam Alkitab, umat Allah itu sering digambarkan sebagai domba, dan pengajaran firman yang sehat itu sering digambarkan sebagai makanan. Berilah makan domba-domba. Makannya apa? Makan firman. Nah, kalau kesusupan ajaran sesat jadi keracunan. Ya. Jadi akan merusak bahkan mematikan jemaat Allah. Nah, itu harus disingkirkan kalau ada pengajaran-pengajaran sesat. Harus tegas. Nah, kalau jemaat tanggung jawabnya apa? Nah, yang pertama kita harus sadar ya. Jemaat kita harus sadar, termasuk saya juga sebagai pendengar khotbah juga. Karena saya kan nggak khotbah tiap-tiap hari Minggu ya, ada giliran. Nah, waktu saya duduk sebagai orang yang mendengar khotbah, saya harus belajar sadar. Belajar mengingatkan diri sendiri. Bahwa yang saya dengar ini bukan hanya pidato, bukan hanya komunikasi antar manusia, tapi Tuhan Allah lagi mau ngomong kepada saya secara pribadi. Jadi harus dengar baik-baik. Kadang tidak mudah. Apalagi kalau kita banyak baca, banyak nonton YouTube, ya dengar-dengar pengkhotbah yang sepertinya lebih bagus dari yang di gereja kita, baca buku, ya itu nggak mudah. Kita bisa cepat sekali mengkritisi. Ini kok salah. Kemarin bagusan pendeta itu ngomong ya. Nah, tapi kita harus belajar menyadari waktu khotbah disampaikan,
Saya bukan lagi dengar manusia ini, tapi saya dengar perkataan Tuhan yang disampaikan lewat hambanya yang lemah dan terbatas itu. Oke, yang berikut adalah menerima firman dengan hati yang terbuka dan mau taat melakukannya. Perumpamaan penabur memberitahu kita 4 macam hati, semuanya terbuka menerima firman, tapi yang membedakan hati yang tumbuh subur dengan enggak, itu adalah yang tumbuh subur itu terima firman dan lakukannya. Mari kita minta Tuhan berikan kita hati yang mau lakukan firman dari hal-hal yang terkecil. Oke, dan yang terakhir, tanggung jawab jemaat adalah juga bertumbuh, belajar kitab suci secara pribadi, bertumbuh dalam saat teduh, bertumbuh dalam Bible reading, saudara, bertumbuh dalam pembelajaran doktrin. Supaya apa? Supaya kita bisa bedakan mana khotbah biblikal, mana tidak biblikal, mana ajaran tepat, mana ajaran sesat. Apa yang pikirkan satu hal yang konkret ya. Jangan mengawang-awang, jangan abstrak. Coba satu orang satu hal yang konkret. Apa yang saya sebagai jemaat bisa lakukan supaya gereja bisa melayani firman Allah dengan lebih baik. Jelas ya pertanyaannya? Supaya gereja bisa melayankan firman Allah dengan lebih baik, apa kontribusi saya sebagai jemaat? Nah, kita masuk ke bagian yang berikut ya, yaitu sakramen. Saya coba sedapatnya aja ya. Kalau enggak, kita teruskan minggu depan, enggak apa-apa. Saudara, sakramen itu dari kata Latin sacramentum, ya. Sakramen itu adalah tanda atau materai. Materai itu menyegel gitu ya, mensahkan, tanda mensahkan. Materai atau tanda bagi perjanjian anugerah Allah. Ya. Harus dilakukan berdasarkan perintah Allah sendiri, jadi bukan dibikin-bikin. Lalu bersifat simbolik dan menyatakan tentang penebusan Allah. Sehingga sakramen itu dilakukan dan ditujukan hanya untuk umat pilihan Allah. Karena ini bicara soal penebusan. Yang ditebus siapa? Yang ditebus adalah umat pilihan. Jadi ini hanya dilakukan untuk orang-orang yang sudah mengalami penebusan Allah. Ya, atau umat pilihan Allah. Nah, namanya tanda dan materai perjanjian itu begini. Saudara, kalau pernikahan, ya, waktu kita datang ke kebaktian pernikahan, itu kan pasangan itu ucap janji, ikat janji, laki-laki ngomong, perempuan ngomong, lalu pendeta yang meneguhkan mereka di dalam doa, tumpang tangan gitu ya. Lalu mereka kan tukar cincin, kan biasanya gitu. Nah, yang menjadikan seseorang sepasang itu terikat dalam pernikahan, itu cincinnya atau janjinya. Janjinya. Cincin itu apanya? Tandanya, meterainya. Nih, kamu dua sudah ikat janji diteguhkan ya. Tandanya nih, kamu dua punya cincin yang sama, yang dituliskan nama pasangannya. Seandainya ini pasangan sangat melarat, hari itu tidak bisa beli cincin. Tapi mereka bisa ikat janji di gereja, lalu mereka ditumpang tangani, didoakan. Sah nggak jadi suami istri? Belum tukar cincin loh. Sudah nikah belum itu? Sudah, tapi nggak punya cincin. Tapi kita bisa bilang begini nggak? Ya udah, seumur hidup kamu nggak usah beli cincin juga nggak apa-apa. Gitu aja terus. Kan udah suami istri. Boleh nggak? Nggak bisa. Dia tetap harus beli cincin itu. Atau orang kasih dia. Cincin itu tetap harus punya. Sebagai apa? Tanda meterai, mengikat perjanjiannya. Nah, kembali janjinya itu kan nggak kelihatan ya. Vow-nya itu kan gimana kita mengukurnya? Nggak ada. Ikatan suami istri itu gimana? Nggak kelihatan. Cincin ini tanda yang kelihatannya. Ya, alat anugerah itu kan tanda yang kelihatan dari anugerah yang tidak kelihatan. Roh Kudus melahirbarukan orang. Bukan dari benih daging, tapi benih roh, benih ilahi. Lahir baru tuh gimana, saudara? Lahir baru. Ada gimana bentuknya lahir baru? Nggak kelihatan, lahir baru kan di dalam hati. Nah, tapi bisa ada tanda yang kelihatan, yaitu apa? Baptisan. Nih, kamu dipercik air. Sebagaimana dulu kamu keluar dari air ya, waktu orang lahir kan water broke ya, air gitu kan, keluar air ya. Nah, kamu dilahir barukan pun ini ada tanda. Tapi dia jadi umat Tuhan, diselamatkan, diampuni, bukan karena si air baptisan. Tapi air baptisan ini adalah tanda bahwa dia sudah diampuni.
Yesus memberikan nyawanya bagi kita, memberikan tubuh dan darah bagi kita. Gimana ngelihatnya? Nggak bisa lihat. Lihatnya dengan perjamuan kudus. Ada roti yang dipecahkan, ada anggur yang dituangkan. Nah, ini tandanya. Bukan berarti karena pecah roti Yesus mati, bukan. Yesus sudah mati dulu. Ini mempertunjukkan kepada kita, nih begini loh tubuh yang dipecah-pecah. Paham ya konsepnya ya? Nah, sakramen di dalam gereja Protestan ada dua, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kalau dalam gereja Roma Katolik, sakramennya ada 7, jadi tambahan 5 lagi. 5 itu apa? Ada sakramen krisma. Jadi kalau CD itu dianggapnya sakramen di gereja Katolik. Lalu sakramen tobat, pengakuan dosa, sakramen pengurapan orang sakit, biasanya waktu udah mau meninggal, udah tua sekali sebelum meninggal, sakramen perkawinan, dan sakramen tahbisan imam. Nah pertanyaannya kenapa? Kok yang Protestan menolak 5-nya, cuma terima yang 2? Ya, perjamuan kudus dan baptisan kudusnya sama, tapi kenapa yang 5 ini ditolak? Krisma ke bawah, krisma tobat, pengurapan orang sakit, perkawinan, dan tahbisan imam. Kenapa ditolak? Karena Luther, ini pandangan Luther ya, dan para reformator yang lain didukung oleh Calvin dan teman-temannya, mengatakan begini, yang namanya sakramen itu harus memenuhi 2 syarat. 2 syarat. Yang pertama, dia diperintahkan langsung oleh Yesus sendiri. Diperintahkan langsung oleh Yesus sendiri. Yang kedua, sakramen itu harus terbuka atau berlaku untuk semua orang percaya. Nah, jadi kelima itu nggak masuk. Kenapa? Contoh, misalnya ya, sakramen perkawinan. Kenapa perkawinan nggak masuk ke dalam sakramen bagi orang Protestan? Karena yang namanya perkawinan itu mungkin tidak berlaku untuk semua orang. Ada orang-orang di dalam dunia ini yang memang dipanggil tidak menikah. Karena alasan apapun, bisa penyakit, bisa memang dia dikuduskan untuk panggilan Tuhan, dan seterusnya. Lah, kalau begitu, masa dia mengalami anugerah Tuhan tidak lengkap karena tidak ikut sakramen kawin? Kan enggak. Sakramen tahbisan imam. Nah, itu kan tidak semua orang terima. Yang terima tahbisan imam siapa? Ya hanya imam. Tapi kan nggak semua dipanggil jadi imam. Masa kalau gitu kita terima nggak lengkap? Begitu ya. Nah, jadi yang dipercayai sebagai sakramen oleh para reformator itu adalah yang ditetapkan langsung oleh Kristus dalam perjanjian baru dan diperintahkan untuk semua orang percaya. Yang memenuhi syarat dari semua ini adalah baptisan kudus dan perjamuan kudus. Misalnya ada orang yang baru percaya Yesusnya, misalnya ya, umur 30. Nah, dia kan nggak ikut krisma lagi, dia ikut baptis lalu komuni pertama gitu ya. Krisma itu kan adalah kalau kamu udah dibaptis anak-anak, CD itu ya, krisma itu CD. Kalau kamu udah dibaptis anak-anak, nanti waktu remaja kan CD. Nah, CD kan nggak semua orang mengalami. Kalau dia dibaptisnya tua gitu, umur 40, nggak dua-dua, baptis CD kan nggak, ya satu aja baptis gitu. Jadi dia nggak mengalami krisma kan, masa nggak penuh anugerah Allah dia alami gitu. Ya, nah jadi ini kan tidak dialami oleh semua orang percaya, jadi hanya 2 saja. Nah, ini yang dianggap sakramen. Nah, hari ini kita bahas sakramen perjamuan kudus saja, Ibu Bapak, secara singkat. Sakramen perjamuan kudus adalah peristiwa makan dan minum yang khusus dilakukan oleh orang percaya untuk memperingati sekaligus merayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, serta menantikan kedatangannya kedua kali. Sakramen perjamuan kudus punya sinonim, persamaan kata. Tapi ini semua artinya sama ya. Boleh ganti-ganti. Perjamuan kudus sama ekaristi itu sama, meja Tuhan itu sama, perjamuan Tuhan itu sama, pemecahan roti itu sama, komuni itu sama. Jadi ganti-ganti. Jadi nanti jangan bingung. Gereja saya kok ngomongnya perjamuan kudus, gereja situ bilangnya ekaristi. Mana yang benar? Dua-dua benar. Sama, itu semua sinonim. Oke? Ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan para murid untuk menyelenggarakan perjamuan kudus sebagai peringatan akan pengorbanannya. Berulang kali dikatakan peringatan akan aku. Nah, ini jadi sakramen karena Tuhan Yesus sendiri yang perintahkan. Ya. Nah, ada beberapa perbedaan pandangan tentang kehadiran Yesus waktu kita melakukan perjamuan kudus. Jadi begini, waktu kita melakukan perjamuan kudus, Yesusnya di mana? Lalu roti dan anggur ini di dalam tubuh kita jadi apa? Ada perbedaan pandangan, 5 macam pandangan. Yang pertama, Katolik Roma. Katolik Roma
punya nama pandangannya transubstansiasi. Maksudnya begini, roti dan anggur, waktu perjamuan kudus itu, waktu kita makan, roti dan anggur betul-betul jadi daging Tuhan, betul-betul jadi darah Tuhan. Transubstansiasi. Substansiasinya roti dan anggur itu apa? Substansi roti dan anggur itu sebenarnya apa? Fisiknya, sebenarnya apa roti dan anggur itu? Makanan dan minuman ya, roti dan anggur. Nah, dia dia jadi berubah menjadi sesuatu yang supranatural. Jadi daging Tuhan dan jadi darah Tuhan. Nah, itu pandangan Roma Katolik. Ya. Sehingga waktu kita melakukan sakramen, pengorbanan itu terjadi lagi. Itu kata orang Roma Katolik. Nah, yang berikut adalah Ortodoks Timur. Ortodoks Timur percaya bahwa perjamuan kudus itu misteri Allah. Jadi Ortodoks Timur ini separuh-separuh ya, antara Katolik Roma dengan Reform, dengan Protestan. Nah, jadi orang-orang Ortodoks Timur ini percaya bahwa roti dan anggur betul-betul berubah jadi daging Tuhan dan darah Tuhan. Tapi cara berubahnya bagaimana? Nggak tahu. Itu misteri. Tuhan Yesusnya hadir nggak waktu kita perjamuan kudus? Hadir. Nah, hadirnya gimana? Nggak tahu. Itu misteri. Jadi waktu perjamuan kudus dilakukan, kita tuh bersatu secara mistik. Maksudnya apa? Tuhan Yesus masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam diri kita. Jadi secara roh, secara jiwa menyatu secara mistik. Ya, itu pandangan Ortodoks Timur. Nah, yang 3 berikut ini saya sebutkan 3 itu semua pandangan Protestan. Ya, dan termasuk juga Reform. Jadi kalau Anda tanya pandangan Reform itu yang mana? Ini 3, ada 3. Ya. Yang pertama adalah Lutheran. Lutheran itu reformasi loh, Reform loh. Namanya Martin Luther kan, penggagas reformasi. Ya. Luther itu bilang kalau tadi Katolik kan trans substansiasi. Kalau Luther itu substansiasi. Kon itu artinya dengan, bersama-sama. Nah, konsubstansiasi dia percaya begini. Ya, roti dan anggur ini tidak berubah jadi daging Tuhan, jadi darah Tuhan. Nggak berubah. Ini tetap roti, ini tetap anggur. Tapi Yesusnya hadir. Hadir di mana? Hadir di dalam roti itu, dengan roti itu, dan di bawah roti itu. Nah, gimana penjelasan metafisik aja? Nggak ada penjelasannya. Cuman Luther kasih ilustrasi begini. Roti ini tidak berubah jadi kacang. Tapi di dalam roti ini ada kacangnya. Nah, roti ini tidak berubah jadi daging Tuhan. Tapi dalam roti ini ada tubuh Kristusnya. Konsubstansiasi. Ya. Kemudian yang berikut Zwingli. Ini Ulrich Zwingli ya. Kalau Zwingli bilang, waktu kita perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur, Tuhan Yesusnya di mana? Tuhan Yesus mah di sebelah kanan Allah Bapa, nggak di mana-mana. Ini roti dan anggur cuman tanda simbol untuk mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan. Jadi Yesus tidak hadir secara fisik ataupun rohani, tapi ini lambang aja untuk mengingatkan peristiwa yang lampau. Nah, yang terakhir adalah Calvin. Calvin percaya kehadiran rohani. Ya, waktu kita makan roti dan minum anggur itu, roti dan anggur tidak berubah jadi apa-apa, tetap roti, tetap anggur. Tapi Yesusnya hadir nggak? Hadir di mana? Saat ini juga ada di gedung gereja di tengah-tengah kita. Bagaimana Yesus hadir? Melalui Roh Kudus. Secara rohani, bukan fisik. Ya. Nah, jadi perjamuan kudus dipandang sebagai persekutuan rohani dengan Kristus. Waktu kita makan roti itu dan minum anggur itu, kita kayak ditempelkan, didekatkan dengan Yesus secara rohani. Rohani kita bisa bertumbuh. Ya. Nah, GKIM Hosana percaya yang mana? Kita percaya yang ini, kehadiran rohani. Ya. Maka kalau memandang perjamuan kudus hanya simbol saja, tidak ada kehadiran Yesus, itu juga keliru. Jadinya ritualistik ya. Enggak, kita percaya Yesus hadir secara rohani tengah-tengah kita. Dan biasanya ini gereja-gereja yang Calvinis, gereja-gereja Reform yang dari
turunannya dari Sending Misi Belanda, misalnya GPIB, misalnya GKI, misalnya Gereja Jawa gitu ya, GKJW, biasanya juga sama percaya yang ini. Ya. Ada beberapa kesalahan praktek dalam perjamuan kudus. Saya cepat saja, sudah mau selesai. Yang pertama adalah melakukan perjamuan kudus secara mandiri, terpisah dari tubuh Kristus. Nah, saudara, sebenarnya waktu kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus itu memberikan dirinya, tubuhnya dipecah-pecahkan. Untuk apa? Untuk menyatukan satu umat Israel rohani. Jadi sebenarnya konteks melakukan perjamuan kudus itu harus dalam pertemuan jemaat. Coba baca di Alkitab manapun, tidak pernah ada Tuhan Yesus datang secara pribadi kepada orang lalu melakukan perjamuan kudus. Nggak ada. Yesus banyak melakukan PI pribadi dalam Alkitab. Kepada Nikodemus, kepada perempuan Samaria, kepada Filipus dan Nathanael, kepada Andreas, banyak. Tapi di PI pribadi itu nggak ada perjamuan kudusnya. Perjamuan kudus dilakukannya waktu kapan? Waktu Yesus kumpul dengan para murid. Jadi selalu di pertemuan jemaat. Murid-murid mula-mula, gereja mula-mula juga melakukan perjamuan kudus dalam konteks gereja mula-mula. Jadi nggak bisa ya Anda melakukan perjamuan kudus itu di rumah dalam konteks saat teduh. Meskipun kita seorang pendeta gitu ya, oh saya mau perjamuan kudus, saya penatua gitu ya, saya mau perjamuan kudus sendiri, baca sendiri 1 Korintus, lalu minta tata liturgi dari pendeta gereja gitu ya, lalu saya baca sendiri, makan sendiri, nggak bisa. Ya, keliru itu. Kemudian yang berikut, membawa pulang perjamuan kudus dari gereja untuk disimpan di rumah. Nah, ini beberapa masih melakukan ya di gereja Hosana. Jadi jangan saudara ya, saya mau bawa untuk di rumah, gitu. Nggak, jangan. Apalagi kenapa bawa untuk di rumah? Kebanyakan orang bawa perjamuan kudus ke rumah tuh karena berpikir perjamuan kudus bisa untuk obat sakit fisik. Saudara saya stroke, tuh sepupu saya sakit ginjal. Nah, seolah-olah kalau makan perjamuan kudus jadi sembuh. Enggak, salah. Ya, justru di dalam surat Paulus dikatakan barang siapa yang makan tubuh Tuhan dan darah Tuhan dengan cara yang tidak pantas mendatangkan dosa bagi dirinya. Lalu mengikuti perjamuan kudus, padahal belum menerima Kristus, belum disidi atau dibaptis. Kenapa? Karena tadi sakramen itu kan melambangkan penebusan. Nah, yang ditebus itu siapa? Umat Allah yang sudah percaya. Nah, kalau gereja yang kelihatan, melihat umat Allah yang sudah percaya itu dari mana? Ya dari baptisan dan dari sidi. Itu sebabnya kenapa hanya yang sudah dibaptis dan sidi yang ikut. Ya. Lalu mengikuti perjamuan kudus dengan sikap yang tidak hormat. Bercanda, ya ketawa-ketawa, main HP. Nah mungkin kalau main HP nggak banyak ya, cuman lebih banyak kalau di jemaat sana itu memfoto ayat Alkitab di dalam roti itu gitu ya. Nah kalau saya pribadi menyarankan saudara tidak perlu difoto. Itu ayat yang Tuhan beri kepada kita hari itu direnungkan saja di dalam doa, di dalam perenungan hati ya. Supaya kita nggak ke-distract. Kemudian mengikuti perjamuan kudus dengan kondisi hati yang tidak siap atau ada dosa yang belum diakui. Nah, khususnya dosa-dosa yang berkaitan dengan kesatuan kita dengan Kristus. Misalnya ketidaksucian secara seksual, ya, lalu kemarahan, misalnya kita belum bereskan urusan kita dengan orang lain. Tuhan kan bilang di dalam Matius pasal 5, kalau kamu mau ibadah, tapi kamu tahu saudaramu punya ganjalan dengan kau, pulang dulu bereskan. Baru kamu persembahkan dan persembahanmu diterima oleh Tuhan. Ya, lalu ada kemunafikan atau saudara ingin memecah belah gereja. Nah, itu lebih baik jangan ambil perjamuan kudus. Kenapa? Karena perjamuan kudus untuk menyatukan gereja. Oke, yang terakhir adalah, dan kemudian bagaimana yang benarnya? Yang benarnya adalah perjamuan kudus dilakukan dalam pertemuan jemaat dan dipimpin oleh seorang pendeta. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang sudah percaya, ditandai dengan baptisan atau sidi, dan mengaku dosa atau menyiapkan hati untuk makan minum dengan Allah dan umatnya. Maka sebelum perjamuan kudus kan biasanya ada waktu doa pribadi mengaku dosa. Gitu ya. Atau ada juga gereja-gereja tertentu yang ini kalau minggunya mau perjamuan kudus, biasanya di ibadah doa tengah minggu dibuat namanya sensuramorum. Apa itu? Persiapan hati untuk perjamuan kudus. Ibadah khusus untuk persiapan perjamuan kudus. Bisa juga. Tapi nggak harus. Itu boleh pilihan. Mau lakukan boleh, mau enggak juga nggak masalah. Kemudian perjamuan kudus yang benar didasari dengan pemberitaan firman Tuhan yang biblikal, benar, dan setia. Jadi nggak ada ceritanya
kita tuh cuman perjamuan kudus tok. Di mana-mana gereja Anda perhatikan, gereja yang benar itu khotbah dulu, baru perjamuan kudus. Kalaupun kita perjamuan kudus keliling, kalau itu dilakukan di hari Minggu, asumsinya orang sudah dengar khotbah dulu secara online. Atau kita datang tetap baca ayat, satu ayat jelaskan. Tetap ada bagian dari pemberitaan firman. Jadi nggak ujuk-ujuk yang penting perjamuan kudus, enggak gitu. Perjamuan kudus harus dilandasi dengan pemberitaan firman. Kemudian dilakukan dengan sikap hormat, misalnya berdiri waktu ambil, ya kemudian ngambilnya satu persatu, bukan ngambil 10 lalu kita yang bagi-bagi gitu, jadi tidak tertib gitu ya, enggak. Lalu makan bersama-sama, bukan makan duluan, minum duluan, cepet-cepetan, enggak, makan bersama-sama, dan dilakukan dengan penuh doa. Dan yang terakhir sebenarnya perjamuan kudus itu mendorong kita untuk erat dalam persatuan tubuh Kristus, dan mendorong kita untuk bermisi dalam dunia hingga Kristus datang kembali. Perjamuan kudus yang dipecah-pecahkan, roti itu melambangkan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Sebenarnya juga melambangkan perutusan kita. Kita juga dipanggil untuk memberikan hidup kita seperti itu. Memberikan diri kita dipecah-pecahkan untuk orang lain, untuk kepentingan dunia ini sampai Yesus datang kembali. Makanya ada satu lagu bagus sekali. Kalau di gereja reform jarang, tapi di gereja mainstream sering nyanyikan. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Jadi kita juga dipanggil memberikan hidup kita untuk sesama kita, untuk dunia ini. Bapak yang baik, kami bersyukur karena Engkau mengasuh dan memberi makan kami, baik itu lewat firman-Mu yang hidup, maupun juga perjamuan kudus, roti dan anggur, yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Kami rindu sekali kami ditumbuhkan sebagai bagian dari gereja-Mu, dikuduskan oleh firman-Mu, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik di dalam dunia milik Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas hidup kami, bimbing dan berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.